Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya sebuah topik yang menarik lagi, yaitu bagaimana Anda sebagai orang Kristen harus hidup bertanggung jawab ya dalam segala hal. Sehingga ketika Anda memanjatkan sebuah permintaan melalui doa Anda biasanya, itu Anda jangan melepaskan semuanya kepada Tuhan dan Anda tidak lakukan apa-apa. Anda baru lepaskan itu seluruhnya, Anda pasrahkan itu seluruhnya kepada Tuhan kalau Anda sudah lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan, tetapi tetap Anda tidak mendapatkan hasil. Di situ Anda lepaskan Tuhan bekerja. Oke? Memang ada pendapat orang yang bilang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jadi dia cuplik gitu ya, ayat itu dia cocokin gitu ke kondisinya. Seakan-akan Tuhan kita tuh maha kuasa. Kita berdoa saja dan Tuhan akan bertindak. Kira-kira begitu. Kalau kita angkat tangan gitu ya, maka Tuhan akan turun tangan. Betul sih. Tapi kita angkat tangannya itu kalau kita sudah melakukan segala hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baru kita menyerah, angkat tangan, dan Tuhan akan turun tangan. Saya setuju sih. Tapi kalau Anda belum melakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan, Anda langsung angkat tangan, minta Tuhan turun tangan, ya itu namanya Anda mengacungi Tuhan. Anda jadi bosnya, Tuhan jadi kacung Anda. Jadi, istilahnya pakai bahasa asing gitu ya, do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, and let God do His best. Dan biarkan Tuhan juga melakukan yang terbaiknya untuk Anda. Jadi jangan Anda minta semuanya Tuhan lakukan. Atau malah yang lebih benar adanya, do your best and let God do the rest. Anda lakukan yang Anda bisa lakukan dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk Anda. Jangan semuanya Anda lepas ke Tuhan dan Anda berleha-leha, tidak mau bertanggung jawab atas masalah yang Anda hadapi. Oke? Jadi kuncinya adalah do your best and let God do the rest. Oke? Saya punya satu channel lagi. Kalau channel ini kan namanya Kristen Ngakunya. Channel saya satu lagi namanya Chandra Teja gitu ya, pakai nama saya. Anda carilah di YouTube channel saya yang namanya Chandra Teja. Hari ini saya bahas mengenai kiamat ekonomi 2023. Kiamat tanda kutip ya. Saya nggak bisa bilang tanggal 2023 itu pasti kiamat, tapi saya sebut kiamat tanda kutip. Kenapa? Begini. Betul, indikasi-indikasi atau indikator-indikator ekonomi Indonesia di 2022 hebat loh. Hebat. Kalau Amerika itu harus menaikkan suku bunganya berkali-kali untuk mengatasi inflasi. Ya. Negara Eropa juga mata uangnya jatuh gitu ya. Terdampak oleh perang Rusia dan Ukraina gitu ya, sehingga pasokan energi dari Rusia terhenti, apalagi pipa itu ya, pipa gas yang dari Rusia ke negara Eropa meledak gitu ya. Waduh, makin kedinginan itu orang-orang di negara Eropa. Resesi sudah sebenarnya mereka. Nah, Indonesia betul lagi hebat kita. Kita boleh bangga ya. Ketika saya mengikuti suatu conference yaitu Investor Daily Summit 2022 baru-baru ini,
Di situ ada indikator-indikator ekonomi yang menunjukkan kita bisa mengendalikan inflasi kita sampai saat ini masih di bawah 6%. Amerika sudah di atas 8%. Ya kan? Sudah naikkan suku bunga berkali-kali. Kita baru sekali naikkan suku bunga. Oke? Nah, menariknya, meskipun kita memberikan subsidi, saya lupa tepatnya 500 triliun sekian gitu ya. Tapi ya tadi, inflasi tetap bisa dijaga di bawah 6% dan pertumbuhan ekonomi kita masih bagus ketimbang negara-negara lain yang sudah jelek. Kemudian sudah ada 28 negara yang sedang antri menjadi pasien IMF. Ini sama seperti kita di tahun 1998 yang juga menjadi pasien IMF. Anda bisa bayangkan waktu itu, kalau Anda masih ingat betapa kelamnya itu tahun 1998. Sehingga kita harus berganti rezim. Oke? Nah, beruntung kita tahun ini kita tidak perlu menjadi pasien IMF. Tapi akan ada 28 negara yang katanya sedang antri menjadi pasien IMF. Betul, namanya belum diumumkan, tapi ada 28 menurut informasi yang saya dengar langsung dari Pak Jokowi di acara conference itu. Di antaranya justru katanya ada negara maju. Wah, berarti Indonesia hebat dong, tidak masuk menjadi pasien IMF. Tapi apakah dengan demikian kita boleh bilang hore, kita kuat ya? Lu boleh resesi, kita resepsi. Kan orang Kristen suka sombong gitu kan. Dunia boleh resesi, orang Kristen tetap resepsi. Salah. Ya orang Kristen juga ada kok yang di PHK, banyak malah. Dari mana Anda bisa bilang dunia resesi, orang Kristen tetap resepsi? Enggak, banyak orang Kristen yang kehilangan pekerjaan juga. Banyak orang Kristen yang usahanya juga harus tutup karena meskipun resesi belum masuk resmi ke Indonesia, sudah banyak orang yang tutup toko. Jadi jangan sombong bilang orang Kristen meskipun dunia resesi, orang Kristen resepsi. Jangan. Justru kita meskipun indikator-indikator ekonomi menyatakan kita kuat, oke deh, jangan bilang kuat deh. Jangan menjadi sombong dan nggak peduli gitu ya. Justru di masa ini kita harus bersiap-siap, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Kenapa? Kalau sampai perang antara Rusia dan Ukraina tidak selesai-selesai, dan itu akan menyeret resesi di negara-negara Eropa dan bahkan Amerika berkelanjutan, berkepanjangan, maka tidak mustahil resesi dunia ini juga akan menyeret Indonesia. Bayangkan kalau gara-gara Eropa, Amerika resesi, orang-orang yang bisnisnya ekspor ke Amerika maupun ke Eropa harus terhenti. Karena kenapa? Mereka daya belinya sedang turun. Bagaimana bisa beli barang impor yang kita ekspor? Iya dong. Oke. Nah, kalau dengan demikian, kalau itu terjadi, devisa yang harusnya masuk ke Indonesia kalau kita tetap ekspor kan berkurang. Oke? Nah, bisa-bisa Indonesia akan tertarik. Nah, jadi dengan kata lain, Anda boleh saja berdoa, Tuhan luputkanlah Indonesia dari resesi di tahun 2023. Boleh. Siapa bilang Anda berdoa nggak boleh? Boleh. Nggak dilarang berdoa. Tetapi selain Anda berdoa supaya Tuhan luputkan Indonesia dari resesi, Anda juga harus bekerja supaya kalau sampai resesi itu tetap diizinkan menghampiri Indonesia, Anda sudah siap. Inilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Bukan hanya minta, Anda harus lakukan bagian Anda yang terbaik. Nah, apa itu bagian Anda yang terbaik yang Anda harus lakukan? Untuk menyongsong, tanda kutip, kiamat yang diprediksikan, tanda kutip ya, di tahun 2023. 1. Jangan boros. Kalau selama ini Anda suka boros-boros gitu ya, ya saya tidak melarang Anda makan makanan enak yang mahal, silakan aja. Selama masih normal ya silakan aja. Tetapi sekarang saatnya Anda tidak perlu lagi itu
makan itu yang berfoya-foya gitu ya. Makan secukupnya, ya. Yang wajar lah gitu ya. Tentu kewajaran ini relatif ya. Bagi orang kaya gitu ya, yang kaya sekali, makan satu porsi 200.000 wajar. Tapi buat orang yang miskin, makan 20.000 saja sudah mahal gitu ya. Jadi ya batas kewajarannya itu Anda tentukan sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda selama ini sudah terbiasa makan 200.000, kan tidak ada salahnya Anda coba makan yang cuma 100.000 sekali makan. Jangan kalau sekarang Anda sudah biasa 200.000, malah sekarang ini Anda naikkan jadi sekali makan jadi 300 atau 500.000. Mentang-mentang Anda punya uang. Kenapa? Anda harus siapkan dana darurat untuk menyambut 2023 yang masih tidak menentu ini. Nah, kalau dana darurat di masa normal Anda butuh 6 bulan, tetapi menyongsong 2023 yang belum kita ketahui, Anda butuh minimum 12 bulan. Kenapa? Kalau resesi itu berkepanjangan, resesi global berkepanjangan, dan misal Anda harus kehilangan pekerjaan, Anda tidak punya dana darurat, nah, bagaimana? Anda terus berdoa supaya Tuhan kirimkan uang dari surga begitu? Nah, enggak lah. Harus dari sekarang Anda hidup bertanggung jawab. Jangan suka berfoya-foya. Jangan ngambil kredit konsumtif. Handphone masing bagus, lihat handphone baru yang 25 juta, padahal kemampuan Anda segitu-segitu aja. Ah, bisa cicil, Anda cicil. Anda cicil 2023 awal, Anda di PHK misalnya. Bagaimana Anda teruskan cicilan itu? Anda harus relakan kan handphone itu dijual atau dikembalikan kepada orang yang jual Anda secara cicil. Atau Anda beli mobil baru yang mahal, padahal mobil Anda masih bagus, tapi Anda mau pamer. Anda ambil cicilan, ya. Begitu Anda ambil cicilan baru jalan 2 bulan, Anda terganggu pekerjaan Anda atau bisnis Anda. Bagaimana Anda lanjutkan cicilan mobil Anda itu? Jual kan? Atau Anda cicil lagi rumah atau apartemen yang mewah gitu ya. Padahal sekarang suku bunga sedang naik. Inilah yang namanya kredit konsumtif, yang bisa merugikan Anda ketika resesi itu benar-benar datang. Jadi, sebagai orang Kristen, hiduplah bertanggung jawab dalam menyongsong 2023 yang belum kita ketahui. Tapi tidak ada salahnya kan kita sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau Anda yang misalnya iman Anda kebablasan, tenang Pak, saya doa supaya Indonesia tidak terkena resesi. Iya, saya juga berdoa yang sama sih. Tuhan kalau boleh izinkan Indonesia terbebas dari resesi. Iya, saya dukung dalam doa. Tetapi kan apa yang kita doakan belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh enggak Pak, kan tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya sudahlah, Anda jangan cuplik ayat seenaknya tanpa mengerti konteksnya. Singkatnya, silakan Anda berdoa, tidak salah Anda berdoa meminta Tuhan supaya luputkan Indonesia dari krisis moneter 2023. Tidak ada yang salah, tetapi sambil Anda berdoa, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Inilah orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.